Presiden Joko Widodo kembali menggelar rapat terbatas untuk membahas masalah polusi udara. Sebelumnya pada Senin 14 Agustus lalu, Presiden juga mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas polusi. Kebijakan apa yang sedang disiapkan pemerintah untuk mengatasi memburuknya kualitas udara di Jakarta dan berbagai daerah lainnya? Kita simak dan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi. Cindy, sebelumnya kan Presiden juga sudah menggelar ratas membahas polusi udara. Apa yang berbeda dibandingkan hasil ratas kali ini? Ya Friska, kalau 14 Agustus lalu di rapat pertama Presiden Joko Widodo memerintahkan ada 3 solusi, ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Kalau sekarang ada beberapa instruksi yang lebih spesifik. Misalnya adalah dengan meminta kementerian dan juga lembaga untuk lebih tegas dan juga fokus dalam mengendalikan atau menangani polusi udara karena ini terkait dengan kesehatan. Sehingga kebijakan yang diambil harus dipertimbangkan atau harus atas dasar pertimbangan kesehatan. Nah tadi juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat menyinggung kalau beban BPJS yang terkait penyakit gangguan pernafasan itu 10 triliun dan 8 triliun diantaranya itu terkait dengan penyakit pneumonia, ISPA, dan asma yang mana mayoritas atau penyebab dominannya adalah polusi udara. Nah sehingga salah satu langkah yang akan diambil juga pertama adalah mengedukasi masyarakat terlebih dahulu. Polusi ini bahayanya apa, kemudian penyakit apa yang bisa menjangkit mereka dan apa yang bisa dilakukan. Misalnya adalah dengan menyiapkan diri, membekali diri dengan masker KF94 atau KN95. Nah kemudian kalau dari KLHK tadi menyebutkan salah satunya yang berbeda juga adalah soal menanam pohon besar. Dan ini harus melibatkan seluruh stakeholders, jadi tidak hanya pemerintah tapi juga swasta dan juga masyarakat. Termasuk Presiden Joko Widodo juga memerintahkan agar dihitung kembali soal jarak tanam. Kalau sebelumnya 3x1, sekarang mungkin bisa dipertimbangkan 1x1. Kemudian juga ada teknik modifikasi cuaca. Tapi memang kalau ini yang menjadi kendala adalah adanya harus adanya awan sebagai syarat. Nah kemarin juga di beberapa wilayah Jabodetabek ada hujan, ini juga tadi sempat disinggung oleh Menteri LHK, kemudian disampaikan ini adalah salah satu hasil dari TMC yang sudah dilakukan beberapa waktu terakhir dan dilihat memang kalau dari indeks standar pencemaran udara atau ISPU sebelum dan setelah hujan memang angkanya turun ke angka yang lebih rendah atau menjadi lebih sehat. Nah kemudian juga ada dari Pemprov DKI Jakarta. Tadi kalau disampaikan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, beberapa instruksi dari Presiden Joko Widodo yang pertama adalah untuk mempercepat transisi penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan atau transportasi massal, terutama Transjakarta. Sehingga diminta tahun depan 2024 armadanya bisa ditambah. Tapi untuk menjalankan hal ini perlu dipertimbangkan dulu, dihitung dulu kemampuan dari APBD DKI Jakarta. Yang kedua juga PJ Gubernur DKI Jakarta juga turut meminta wilayah-wilayah penyangga DKI Jakarta untuk ikut transisi ke kendaraan listrik. Itu yang tadi disampaikan. Serta juga akan melakukan penyemprotan jalan karena masih dinilai efektif. Kemudian juga dari KLHK terus juga akan menindak perusahaan atau industri-industri yang dinilai turut mencemarkan udara dan juga melakukan pelanggaran. Ada sanksi juga yang disiapkan oleh KLHK. Sudah ada 11 perusahaan yang diberikan sanksi berupa administratif, Friska. Jadi dari mulai antisipasi sampai sanksi semuanya komprehensif untuk mengatasi polusi udara yang semakin memburuk dan ini harus dilakukan di berbagai lini. Itu jadi salah satu poin rapat terbatas pada hari ini. Terima kasih Cindy Permadi langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.